Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri eh, di kelas 10 matematika di kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya saya mau menunjukkan ini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Ada nanti tandanya di situ yang menyatakan bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian kedua sisi atau dua sisi dari segitiga siku-siku ini sudah ada diketahui dan saya akan mau bertanya, dapatkah kalian mencari sisi PR? Tentunya dapat ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya saya ubah, teorema apa yang digunakan untuk mencari panjang sisi PR? Iya, ini sudah kalian pelajari di kelas SMP ya, di SMP, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, caranya teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi di sini QR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah PR kuadrat. Jadi untuk mencari sisi yang lainnya, maka sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Jadi PR kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lainnya kuadrat, yaitu 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Jadi 625 dikurang 400. Lalu PR-nya merupakan akar dari 225. PR akar dari 225 adalah 15. Jadi sisi PR ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya adalah 15. Kemudian di sini saya sajikan ada segitiga siku-siku yang mana hanya satu panjang sisinya yang diketahui. Kemudian ada salah satu sudut lancipnya diketahui yaitu 60 derajat. Kemudian pertanyaannya, apabila salah satu panjang sisi diketahui dan salah satu sudut lancip diketahui yaitu 60 tadi, dapatkah kalian mencari panjang sisi yang lainnya? Kira-kira bisa nggak ya kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi lainnya atau dalam hal ini adalah LM? Gimana ya? Iya, jadi kita hari ini belajar tujuannya adalah kita dapat nanti mencari panjang sisi yang lainnya itu dengan menggunakan rasio trigonometri. Jadi setelah hasilnya nanti kita belajar pembelajaran ini, kita dapat menjelaskan rasio trigonometri baik sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, manfaatnya pembelajaran ini apa? Iya, salah satu manfaat pembelajaran ini adalah kita nanti bisa mengukur tinggi suatu pohon tanpa kita panjat pohonnya ya kan. Jadi contohnya misalnya ada pohon tumbuh di jalan raya, kemudian seorang tukang potong gitu kan mau memotong pohon tersebut dan dia harus memperkirakan gimana ya pohon ini supaya tidak kena ke rumah ataupun menghambat jalan. Jadi dia harus mengukur dulu tinggi pohon dan mengarahkan kemana jatuhnya pohon tersebut. Jadi bagaimana cara mencari tinggi pohon? Maka dia boleh menggunakan teori perbandingan trigonometri. Ya, manfaat selanjutnya adalah kita bisa mengukur tinggi Gunung Fuji dengan pemanfaatan dari perbandingan trigonometri. Jadi dengan perbandingan trigonometri kita tidak perlu langsung mengukur tinggi Gunung Fuji gitu. Jadi kita gunakan penerapan perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu tadi sudah dikatakan kalau perbandingan trigonometri ini pasti menggunakan yang namanya segitiga siku-siku. Lalu segitiga siku-siku ini kita kenali dulu. Di sini ada sudut lancip, kita sebutlah ini adalah sudut theta. Jadi sudut ABC
yaitu theta, maka bisa kita namai bahwa si BC itu adalah sisi siku-siku depan sudut. Jadi, dan AB ini adalah sisi siku-siku samping sudut theta, atau sering disebut sisi samping. Kemudian AC adalah hipotenusa, atau sisi terpanjang dari ketiga sisi siku-siku, atau sering kita sebut adalah sisi miring. Nah, berdasarkan aplikasi dari segitiga-segitiga sebangun, maka terbentuklah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, termasuk siku-siku ABC sebagai berikut ini. Yang pertama adalah sinus theta. Sinus theta itu adalah, definisinya adalah sisi depan dibagi hipotenusa, atau perbandingan dari si BC banding AC. Kemudian ada yang namanya cos theta. Cos theta ini adalah didefinisikan sebagai sisi samping atau perbandingan sisi samping dengan hipotenusa. Atau dalam hal ini adalah AB dibagi AC. Kemudian ada yang namanya tan theta, sisi depan dibagi sisi samping atau perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Dalam hal ini BC dibanding AB. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa peserta didik atau kita dapat nanti menjelaskan perbandingan sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan satu lagi adalah sekan. Nah, itu merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Jadi dalam hal ini, sinus theta itu kebalikan dari kosek theta, atau kosekan theta itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi tinggal dibalikkan aja, perbandingan hipotenusa dengan sisi depan, atau AC dalam hal ini AC banding BC. Kemudian sekan itu merupakan kebalikan dari cos theta. Dalam hal ini AC banding AB. Dan satu lagi adalah kotangen. Kotangen theta ini adalah merupakan kebalikan dari tangen theta. Dalam hal ini sisi samping banding sisi depan. Hanya dibalikkan saja. Jadi dalam segitiga ini AB banding BC. Jangan lupa ya, jadi sinus itu adalah sisi depan per sisi miring, cos itu adalah sisi samping per hipotenusa, dan tangen theta adalah sisi depan per sisi samping. Nah, contohnya, tentukan panjang sisi BC dalam segitiga berikut ini. Nih, di sini sudah diketahui ada theta atau sudut, dan satu lagi adalah sisi miring atau hipotenusanya. Nah, yang mau ditanya adalah kan sisi BC. Sisi BC ini adalah sisi depan. Sisi depannya si sudut. Kemudian cara menyelesaikannya gimana? Nah, ingat tadi kalau cos itu berarti samping per miring, kalau sinus depan per miring, dan tangen adalah depan per samping. Di sini yang udah ada adalah miring dan depan. Berarti kita gunakan adalah sinus, yaitu sisi depan per hipotenusa. Tujuannya apa? Karena kita mau mencari sisi depan. Sisi depan sudah ada, theta sudah ada, hipotenusanya mau kita cari. Nah, maka sinus 55 derajat sama dengan BC dibanding 24. Atau kita kali silang, BC ini adalah 24 dikali sinus 55. Kalau kita gunakan kalkulator, sinus 55 derajat itu adalah 0,819 dikali 24 menjadi 19,66. Jadi sisi depan atau sisi BC ini panjangnya itu adalah 19,66. Gitu dia. Contoh selanjutnya, ini soal cerita ya. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera dengan bantuan teman dan alat busur. Ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat. Nih, seperti gambar yang ada di samping. Nah, pertanyaan yang pertama, jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 cm, seperti udah tertera di gambar ya. Carilah panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Nah, kalau kita perhatikan, cari panjang sisi depan, berarti sisi depan yang di depan sudut, yaitu
di sini sudah tampak ya, yaitu sepanjang X. Dan perhatikan bahwa jaraknya yang 52 di bawah itu sama dengan 52 yang di atas ya, namanya juga sama jaraknya. Kemudian terbentuklah sebuah segitiga. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa si X itu adalah sisi depan dan 52 itu adalah sampingnya si 34 derajat. Bisa ya? Kemudian berarti kalau kita mau mencari sisi depan yang ada samping, berarti kita gunakan adalah perbandingan tangen, di mana tangen adalah sisi depan per sisi samping. Iya. Nah, langsung masukkan aja tangen 34 derajat sama dengan X. X itu adalah sisi depan dibagi 52. Kemudian kita cari berdasar dari kalkulator, tangen 34 derajat adalah 0,67 sama dengan X dibagi 52. Seperti juga yang tadi kita gunakan kali silang, maka X sama dengan 0,67 dikali 52. Jadi hasil dari si X itu atau sisi depan berdasarkan sudutnya yang 34 derajat, X-nya itu adalah 34,84 cm. Nah, pertanyaan yang kedua dari soal cerita ini, teman Dimas beranggapan bahwa soal pertama merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan alasannya. Tadi X-nya itu adalah sisi depan berdasarkan sudut. Atau dari gambar ini jelas ya, bahwa si X itu bukan merupakan tinggi tiang bendera. Jadi bagaimana pendapat kalian? Ya, kita juga tidak setuju ya. Karena tinggi tiang bendera yang sesungguhnya adalah X ditambah tinggi Dimas. Itu dia. Karena dalam hal ini tinggi si Dimas tidak diketahui, berarti tinggi tiang bendera yang sesungguhnya adalah X ditambah tinggi Dimas. Gitu ya. Nah, untuk lebih paham, coba kerjakan latihan ini dan harapannya bisa dijawab dengan benar ya. Oke, kita lanjut. Iya. Ini materinya saya ambil dari buku matematika dari Kemendikbud dan matematika dari Erlangga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga terjawab ya, bahwa kita dapat menjelaskan perbandingan rasio trigonometri atau rasio trigonometri. Jadi saya ulang kembali bahwa sinus itu tadi adalah depan per miring dan cos itu adalah samping per miring dan tangen itu adalah depan per samping. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.